ibu yang baik. Salam jumpa kembali dengan Ibu Sembayang pada mata pelajaran perencanaan dan pengendalian produksi materi yang keempat, yaitu manajemen produksi. Apa itu pengertian manajemen produksi? Yaitu manajemen produksi merupakan suatu proses yang terencana dan terorganisir dalam rangka menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu produk atau jasa tertentu bagi orang banyak. Apa fungsi manajemen produksi? Yaitu sebagai prinsipnya bahwa dalam suatu kegiatan manajemen, yaitu menganut atau mengandung prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, dan mengontrol suatu proses produksi agar tercapai suatu kegiatan yang berkesinambungan, konsisten, dan terarah. Selain itu juga untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, sehat, menyenangkan dengan tujuan tercapainya suatu motivasi kerja yang tinggi, hasilnya yang maksimal dengan menggunakan biaya yang seminim mungkin, sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan pegangan dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Dalam prakteknya, prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas diterapkan dalam kegiatan produksi karena ingin mencapai suatu hasil yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Sekarang kita sampai ke tujuan manajemen produksi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk memperoleh produk atau jasa yang berkualitas dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, menurut Peter Drucker tentang efisiensi dan efektivitas, itu yang pertama, efisiensi adalah kemampuan melakukan pekerjaan dengan benar, hubungannya dengan dana. Yang kedua, efektivitas adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang benar atau kemampuan untuk memilih acuan kerja yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hubungannya dengan waktu. Nah, kalau efisiensi tadi adalah hubungannya dengan dana, sedangkan efektivitas adalah hubungannya dengan waktu. Penerapan prinsip
efisiensi dalam memproduksi barang cetakan misalnya. Pertama, pada kegiatan pracetak, yaitu mengeprint hasil setting pada bahan yang transparan yang dapat langsung diproses ke proses berikutnya. Artinya di sini kan waktu kita men-setting suatu isi buku, maka tidak perlu lagi kita print melalui kertas, kemudian dimontase lagi. Ini langsung di print ke dalam kertas yang transparan, kertas kalkir itu maksudnya ya. Yang kedua, pada kegiatan cetak, pencetak menyetel mesin cetak secara cermat sebelum mencetak. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan cetak pada waktu mencetak dan otomatis akan mengurangi insit kertas cetaknya. Yang ketiga, pada kegiatan pasca cetak, setting mesin lipat dari awal dengan cermat untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dan mengurangi inset kertas. Penerapan efektivitas kerja dalam memproduksi barang cetakan misalnya. Pertama, pada kegiatan pracetak, yaitu menyelesaikan pekerjaan setting buku dengan menggunakan metode scanner dengan tujuan tidak mengetik lagi. Karena kalau mengetik pun makan waktu yang lama. Jadi di sini cukup di-scan, yang bisa di-scan kan? Tidak perlu diketik lagi. Jadi itu termasuk efektivitas di dalam bidang pracetak. Yang kedua, pada kegiatan cetak, mencetak isi buku yang oblahnya besar dengan menggunakan mesin cetak plano. Jadi kita mencetaknya bukan halaman 1, kemudian halaman 2, kemudian halaman 3. Cukup sekali cetak naik 8 halaman atau 16 halaman gitu. Yang ketiga, pada kegiatan pasca cetak. Misalnya melipat kateren isi buku yang oblahnya besar dengan mesin lipat. Jadi nggak perlu manual lagi, langsung dicetak di mesin lipat. Jadi di sini waktu kita melipat itu sudah lebih efektivitas gitu ya. Udah semakin sedikit waktu yang kita gunakan untuk melipat kateren tersebut. Nah, demikianlah tentang efektivitas dan efisiensi yang bisa kita lakukan di dalam memproduksi barang cetakan. Inilah fungsi tujuan daripada manajemen produksi tersebut.